Mas Slamet niku wau. Niku. Sing niku. Pak sing niki, Mbak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and sign YouTube ya. Mbak Meok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya berada di Pacet. Kita menelusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu. Itu Gunung Penanggungan ya. Bagus dari sini ya pemandangannya. Kita berada di sini di atas bukit atau di atas ketinggian. Itu kelihatan bagus ya. Puncak dari Gunung Penanggungan. Sisi dari sini kemungkinan itu Gunung Bekel ya lur. Kemungkinan itu Gunung Bekel. Nah, kayak gini lokasinya, yang dekatnya Gunung Pacet. Ini ikut desa Nogosari. Itu suara burung lur. Itu alas atau hutan apa ya itu, pinus. Kita menelusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu di makam. Katanya informasinya itu ada peninggalan zaman kuno. Kayak gini lur. Kita ditemani sama teman-teman itu yang di makam ini. Itu ada Join Media dan juga Majapahit Studi Club. Nah, ini lur. Ini ada batu nisan berbentuk prasasti gitu. Nah, ini lur. Lokasinya makam Desa Nogosari. Ternyata perbukitan, sawahnya itu terasering. Kita hadapkan kamera ke arah barat ya, yang di sisi dari makam ini. Soalnya ini temuan, bilangnya temuan lur, atau sudah menancap sejak dulu kita nggak tahu ya. Nanti kita tanya pada Mas Eka itu. Ini lur. Apa Mas? 1000? Tahun berapa angkanya? Bisa diceritakan ini batu apa ini sebenarnya? Iya. Memang sepintas kita akan mendapati sebuah batu prasasti. Ada 3 buah batu yang memiliki tipe yang sama, yaitu batu prasasti dengan lambang keabadian tanpa lambang kalamerga yang tersamar. Jadi 2 ini, sisi kiri kanan ini merupakan lambang kalamerga yang tersamar. Dalam mitologi Hindu bahwasanya kalamerga atau pelangi ini merupakan jalan arwah-arwah naik ke langit. Jadi ini merupakan lambang kematian. Sedangkan yang di atas ini merupakan lambang gunungan atau Meru yang dianggap suci juga. Dalam mitologi kuno juga bahwasanya gunung atau puncak gunung ini merupakan tempat bersemayamnya para dewa termasuk arwah-arwah leluhur. Sehingga kemudian disinilah kemudian kita akan mendapati sebuah jejak tipe nisan, sebuah nisan kubur yang bertipe troloyo. Sehingga kemudian ada sebuah akulturasi budaya pada masa awal-awal dakwah Islam di Majapahit, yaitu ketika tahapan-tahapan atau Islam mewarnai kehidupan agama Hindu dan Buddha ini masuk secara bertahap dan perlahan-lahan. Jadi sedikit demi sedikit, sehingga unsur-unsur lama semacam unsur-unsur Hindu dan Buddha ini masih tercampur, termasuk kemudian penggunaan angka tahun Saka. Sebagaimana kemudian nisan-nisan Troloyo juga kemudian menggunakan angka tahun Saka, belum digunakan tahun Hijriah. Cuma ada 1 saja nisan yang menggunakan tahun Hijriah.
Sedangkan kemudian inskripsi yang ada di batu ini atau batu prasasti ini terbaca 1280 saka, yaitu 1280 saka. Kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1358 Masehi, yaitu masa Majapahit di puncak kejayaannya, masa Raja Hayam Wuruk. Karena Raja Hayam Wuruk memerintah di Majapahit mulai tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Nah, inilah kemudian ciri-ciri ini. Apakah kemudian nisan ini berada di sini? Kelihatannya ini sudah berpindah tempat. Ada ciri-ciri kuburan atau ciri-ciri makam kuno berada di tengah desa Nogosari ini, yang dikenal dengan Mbah Lemaduwur, karena memiliki ciri-ciri kekunoan, yaitu sebuah makam yang ditinggikan di sebuah bukit, kemudian makamnya cukup besar dan panjang. Ini merupakan ciri-ciri makam kuno pada masa-masa Majapahit, sebagaimana kemudian makam-makam yang ada di Troloyo. Sebagaimana juga nisan-nisan makam para wali. Misalnya jika kita melihat nisan Sunan Ampel di Surabaya, maka bentuk, ukuran, dan motifnya juga memiliki kemiripan dengan nisan ini. Keistimewaannya adalah nisan ini memang secara inskripsi, jika kemudian seseorang yang almarhum yang dimakamkan ini memang benar-benar muslim, maka kita akan mendapati bahwasanya sudah ada para bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam pada masa awal-awal Majapahit maupun di masa-masa puncak kejayaan Majapahit itu. Sehingga kemudian inskripsi dan nisan serta makam ini memiliki kedudukan dan istimewa dalam posisi awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Majapahit. Lalu mengenai keberadaannya di sini, diperkirakan karena aslinya di sini atau dipindahkan oleh orang lain di sini? Sebenarnya nisan batu andesit gitu ya, ini ada 2 buah yang menandakan memang sebuah makam itu ada nisan kepala dan nisan kaki. Tetapi yang satunya berada di dalam desa Nogosari, di dalam kampung. Kemungkinan pada suatu masa tertentu ketika mulai membuka makam ini atau sebuah lokasi tanah gundukan ini awal mula untuk dijadikan makam oleh penduduk warga gitu ya, nisan ini sebagai tanda, mungkin tanda bahwasanya peresmian sebuah makam ini diambil atau dipindahkan dari desa kemudian dipindah ke sini, sehingga sekitar 200 atau ya 250 tahun yang lalu, yaitu semasa kemudian berdirinya desa yang baru ini. Mengenai siapa yang dimakamkan ada petunjuk ya? Ya ini, karena memang secara arkeologi maupun historis ilmiah hanya ada sebuah inskripsi angka tahun yang memiliki tipe nisan Troloyo, kita juga tidak mendapati siapakah seseorang almarhum yang dimakamkan di nisan ini. Tetapi pada masa Majapahit, karena feodalisme maupun kasta gitu ya, maupun adanya kasta Brahmana para pendeta, kasta kesatria para bangsawan Majapahit, kasta Waisa para saudagar, dan kasta Sudra para petani, yang memiliki hak agama ini hanya Triwangsa saja, yaitu kasta Brahmana, kesatria, dan Waisa. Maka dari kalangan inilah almarhum yang dimakamkan di sini. Dari simbol-simbol dan kemudian corak-corak yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada bangsawan Majapahit yang dimakamkan yang memeluk agama Islam pada masa awal-awal Majapahit maupun di puncak kejayaannya. Secara historis terbentuknya desa-desa saat ini memang arsitektur dari arsitek Belanda, yaitu Van Zevenhoven tahun 1840 Masehi. Ini memang telah kemudian merubah dan merevolusi seluruh desa-desa yang ada di Jawa ini. Karena setelah perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, desa-desa di Jawa, terutama di Jawa Timur ini sudah hancur lebur. Sehingga warga dipindahkan dan dibagikan secara merata. Tanah-tanah pun dibagi secara merata. Sehingga kemudian keberadaan makam ini, makam Islam yang baru ini dimungkinkan mulai tahun 1840 Masehi. Kemudian termasuk desa ini. Tetapi keberadaan nisan pada masa Majapahit ini merupakan sesuatu yang istimewa, peninggalan arkeologi zaman Majapahit yang sebelum ada desa Nogosari ini sudah ada terlebih dahulu. Tetapi kemudian nama Nogosari pun diambil dari pohon keramat yang biasa ditanam di tempat-tempat suci, namanya pohon Nogosari atau pohon Nagasari. Apakah ini memang benar-benar makam atau nisan?
Ya, kalau nisan pasti ada nisan kepala dan nisan kaki. Mari kita cari nisan satunya yang merujuk kepada nisan kaki, yang tentunya ada di dalam Desa Nogosari. Mari kita lanjutkan. Ini Mas lokasinya Mas. Lokasinya di Punden Keramat, di Punden Mbah Keramat. Pak, nuwun sewu Pak, sumut biara ten Mbah Keramat. Kata Pak sapine Pak. Abang-abang sedanten ya. Nggih. Sapine pakai Pak. Iya, iya. Sapi Birmai, Mas. Berapa ini? Berapa di sana? Ya, di sini di makam keramat atau makam Mbah Keramat ini memang ada 2 buah makam dengan 3 buah nisan baru dan 1 buah nisan yang terbuat dari batu andesit juga bertipe nisan Troloyo. Ini kemungkinan bagian dari nisan kaki, dari nisan kepala yang ada di makam umum tadi. Terjadi memang sebuah gejala memangnya jejak-jejak makam Mbah Lemanduwur yang ada di tengah desa ini kemudian menjadi makam pertama dan utama dari awal mula dari Desa Nogosari ini. Yang sebelah mana? Jadi di situ ada nisan batu andesit, di situ ada bentuk persegi panjang, sebuah bakalan inskripsi, kemudian juga berhiaskan gunungan, dan yang di bawah itu juga berhiaskan gunungan. Berarti itu tidak ada angka tahunnya Mas? Tidak ada, jadi yang ada angka tahunnya yang tadi, yang di makam umum tadi. Kenapa bisa diyakini ini pasangannya? Ya, kita melihat bahwasanya makam ini atau makam leluhur dari Desa Nogosari ini terbilang dengan nisan-nisan yang baru dengan sebuah kondisi faktual. Ini abad-abad ke-19 atau kemudian awal-awal abad ke-20. Ini ciri-ciri makamnya. Jadi kondisi kontur tanahnya itu biasa dengan disamakan antara tinggi tanah dengan makam, karena memang digali kemudian almarhum kemudian diletakkan secara islami kemudian ditutup kembali. Berbeda dengan makam-makam kuno yang itu ditempatkan tanah itu harus dibuat tinggi terlebih dahulu sebagai lambang pada masa feodal kerajaan-kerajaan kuno, kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat itu atau kasta tertentu, yaitu kasta kesatria atau golongan dari bangsawan Majapahit. Kemudian juga makamnya juga besar dan panjang, lebih panjang dari makam-makam biasa seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjut kita akan melihat fakta yang dimungkinkan makam aslinya terletak di tengah Desa Nogosari. Mari kita lihat. Berarti ini kemana lagi Mas? Kita coba menelusuri sebuah jejak makam kuno dengan ciri-ciri kekunoannya, yaitu besar, panjang, dan ditaruh di tanah yang ditinggikan. Ini merupakan ciri-ciri makam kuno. Nah, kali ini saya ditemani sama Majapahit Study Group. Rujukan di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ini kita tadi habis ke Punden atau
Oh, yang sisi mriku Mbak Kramat, Bu. Iya, ini kan biasanya Bapak Desa Nogosari niku Mbak Kramat niku wau. Niku. Sing mriku. Pak sing niki Mbak Leman dhuwur. anu Mbak Sari Wulan. Iya, Mbak Sari Wulan. Iya. Nah, kita ditunjukkan warga tentang makam keramat yang ada di Desa Nogosari. Tadi kita dari sana itu makam Mbah Kramat. Kayak gini loh, kalau kita tidak ditunjukkan warga nggak bakalan tahu ya. Soalnya ini jauh di perbukitan gitu loh, namanya juga gunung. Kayak gini lokasinya, hidupnya. Warga sini baik-baik ya, kita ditunjukkan langsung. Nah, ini Bu, matur suwun nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Ya, itu tadi. Ya kayak gini perbukitan lur. Namanya juga gunung. Bukit ya Mas ya. Ini lemah dhuwur atau lemah tinggi. Makam lemah dhuwur. Tanah yang tinggi gitu. Kita ditemani sama Majapahit Club. Jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe. Sangat Belusukan ini di Kecamatan Pacet ini ya kayak gini loh. Nah, kita sudah mendekati makam Mbah Dhuwur. Ini makam keramat. Makam Mbah Sari Wulan yang ada di tengah Desa Nogosari ini yang merujuk pada nama pohon keramat pada masa Majapahit, yaitu pohon Nagasari atau pohon Nagasari Mesua Verael, yang juga dikenal dengan Naga Puspa atau pohon Naga Kusuma yang nama lain dari Nagasari. Ini memang terdapat jejak-jejak makam keramat dan makam kuno yang memang saat ini makam ini memang sudah bangunan baru, tetapi jejak makam yang besar tinggi yang ditinggikan dari kemudian area sekitarnya ini menandakan sebuah jejak makam kuno, yaitu pada masa Majapahit. Kemudian nisan-nisan kuno itu memang tidak di sini lagi, melainkan dipindahkan di makam yang membabat alas desa ini, yaitu Mbah Kramat, maupun yang satunya di makam umum. Tapi disinilah kemudian kita akan mendapati jejak-jejak makam kuno pada masa Majapahit.